Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang hebat. Kelas 1A, B, C, dan D. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya di tahun baru tahun 2021. Pagi ini berjumpa lagi dengan Ibu Kartika Raja Gugu, wali kelas 1D. Anak-anak ibu sekalian, pagi ini kita belajar tentang tema pengalamanku, subtema pengalaman masa kecilku, pembelajaran 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama agar anak-anak ibu sekalian dapat membaca dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang ada. Yang kedua, agar anak-anak ibu sekalian dapat menulis contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir, agar anak-anak ibu sekalian dapat menulis nama dan lambang bilangan dari 21 sampai 50. Nah, pembelajaran kita mulai dari membaca teks. Kamu perhatikan gambar di depanmu. Coba kamu lihat seorang ayah yang sedang mengajari anaknya naik sepeda. Nah, ini satu contoh pengalaman masa kecil yang tidak bisa dilupakan. Nah, kita baca bersama-sama ya, Nak. Kita mulai. Judulnya Belajar Naik Sepeda. Judulnya Belajar Naik Sepeda. Aku masih ingat. Sewaktu berumur 4 tahun, ayah membelikan sebuah sepeda. Sepeda roda 2. Ayah mengajariku naik sepeda. Awalnya, aku masih takut. Takut-takut. Tapi lama-lama aku jadi berani. Setelah 1 minggu, ayah mengajariku. Akhirnya, aku bisa naik sepeda sendiri. Ayah memuji keberhasilanku. Aku sangat senang. Setiap pagi, aku bermain sepeda di depan rumah. Nah, ini adalah pengalaman Bella. Aku dalam cerita, dalam teks bacaan ini adalah si Bella. Ternyata dulu ketika berumur 4 tahun, Bella sudah dibelikan ayahnya sepeda roda 2. Kemudian ayahnya mengajarinya naik sepeda. Wah, dia ternyata hebat loh. Dalam 1 minggu, dia sudah dapat naik sepeda sendiri tanpa harus dibantu oleh ayahnya. Ayahnya memuji keberhasilan Bella. Coba di antara kamu, kira-kira apa kalimat pujian yang diberikan ayah kepada Bella? Iya, kalimatnya pasti seperti ini bunyinya. Wah, ayah bangga padamu Bella, kamu sudah bisa belajar naik sepeda sendiri. Atau, wah, Bella hebat, sekarang sudah bisa naik sepeda sendiri. Nah, itu ada 2 kalimat pujian. Nah, setelah itu, kalau kita mendengar kalimat pujian, maka perasaan kita senang atau sedih? Pasti senang. Semua orang yang dipuji pasti senang, apalagi yang memuji adalah ayah atau ibunya. Nah, anak-anak ibu sekalian, itu adalah teks. Kalau ada pertanyaan seperti ini, tadi kamu ingat ya, aku dalam teks ini adalah Bella.
Saat umur berapakah Bella dibelikan sepeda oleh ayah? Jawabannya adalah 4 tahun, benar. Pertanyaan yang kedua, ayo ya, kamu jawab sendiri di rumah. Siapakah yang mengajari Bella naik sepeda? Jawabannya adalah ayah, benar. Yang ketiga, berapa lama Bella belajar naik sepeda? Ayo kamu lihat dalam teks, berapa lama kah? Benar, 1 minggu. Pertanyaan yang keempat, kapankah Bella bermain sepeda? Lihat di teks, kapan dia bermain sepeda? Setiap pagi. Nah, anak-anak ibu sekalian, ibu yakin kalian semua juga berlomba menjawab pertanyaan ibu guru. Tapi satu yang harus kalian ingat ya anak-anak, ketika ada teks dan ada petunjuk, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks, maka kamu harus menjawab semua pertanyaan sesuai dengan teks yang ada. Oke, kita belajar selanjutnya ke contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Kemarin kamu sudah belajar tentang simbol dan bunyi sila kedua Pancasila. Simbolnya adalah rantai emas. Bunyi sila kedua adalah benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini kita akan belajar tentang apa saja contoh-contoh pengamalan sila Pancasila. Kamu perhatikan gambar yang pertama. Itu adalah, lihat gambar itu. Seorang teman jatuh dari sepeda. Ketika dia naik sepeda, lihat lututnya berdarah. Terus ada salah seorang yang membantunya, seorang temannya. Nah, dari contoh ini kamu dapat mengetahui membantu teman merupakan salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi ketika kamu membantu teman, kamu sudah mengamalkan sila kedua dari Pancasila. Contoh yang kedua, lihat. Nah, ini dia. Berbagi makanan. Ada 2 orang, yang satu membagi makanannya kepada yang lain. Nah, ini juga contoh kedua pengamalan sila kedua Pancasila. Jika kamu mau berbagi dengan temanmu, baik itu makanan atau barang yang mereka perlukan, kamu juga sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, itu contoh yang kedua. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Nah, lihat gambarnya dalam satu keluarga di rumah sedang memasak. Seorang anak ikut memasak, membantu orang tua. Dari gambar ini, kamu sudah tahu bahwa membantu orang tua di rumah juga salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi yang manapun kamu lakukan, di antara 3 contoh itu atau yang lain yang berhubungan dengan itu, jika kamu membantu orang tua, kapan saja bukan harus memasak, kamu sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak ibu sekalian, kalian sudah mengerti apa saja contoh-contoh sikap yang mengamalkan sila kedua dari Pancasila. Sekarang kita akan belajar matematika. Nah, kamu sudah tahu tadi tujuan pembelajaran hari ini. Yang terakhir adalah tentang lambang bilangan dan nama bilangan 21 sampai 50. Lihat di depan ada judulnya lambang bilangan 21 sampai 50. Yang namanya lambang adalah angka. Nah, kamu perhatikan. Yang pertama kita isi kotaknya masing-masing ya. Kita mulai dari 21. Nah, itu lambang 21. Selanjutnya itu lambang 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kamu ikuti di rumah ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, setelah 40, bilangan berapakah? Kita ikuti lagi. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50. Nah, kamu perhatikan dengan jelas ya anak-anak ibu guru kelas 1A sampai kelas 1D. Itulah lambang bilangan mulai dari 21 sampai 50. Selama ini kita belajar hanya sampai 20. Nah, di awal pembelajaran ini kita belajar bilangan dari 21 sampai bilangan 50. Nah, anak-anak ibu guru sudah melihat semua lambang-lambangnya. Lambang artinya angka. Selanjutnya kita belajar tentang nama bilangan. Nama bilangan. Nah, ini dia. Di sampingnya sudah ada lambang. Karena kita sudah belajar lambang, maka kita akan belajar nama bilangannya. Nama artinya bacaan atau cara penulisannya. Tadi kita belajar angka, sekarang cara penulisannya. Nah, lambang 21, nama bilangannya, coba kamu perhatikan. Nah, ini dia. 21. 2 dipisah, penulisannya 10 dipisah, 1 dipisah. Selanjutnya, nah, 22. Terus, nah ini 23. Angka 2 dan 4 jika digabungkan dibaca menjadi 24. Selanjutnya 25. Begitulah seterusnya nanti sampai 30. Kita lanjut bilangan berikutnya. Nah, kita mulai dari 31. Jika 3 dan 1 digabungkan, namanya tulisannya seperti ini. Penulisannya 31. Sama seperti tadi dipisahkan ya nak. 31. Selanjutnya 32. Lihat penulisannya. 33. Tidak boleh ada kurang hurufnya ya. 34. 35. Begitu selanjutnya sampai bilangan 40. Selanjutnya setelah 40, kita mulai dari 41. Nah, 42, 43, 44, 45. Begitulah selanjutnya sampai bilangan 50. Syaratnya saat penulisan tidak boleh ada yang hilang hurufnya ya anak-anak ibu guru. Misalnya 4 kamu menulis 4, T-nya kurang, salah. Hurufnya semua harus lengkap. Jadi ketika kamu menulis, kamu harus baca kembali apa yang kamu tulis. Sehingga tidak ada yang hilang hurufnya. Oke anak-anak ibu guru, ibu yakin semuanya sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Kelas 1A, B, C, dan D. Sehingga setelah selesai pembelajaran hari ini, anak-anak sudah bisa membaca dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks dengan lancar. Anak-anak ibu guru juga sudah bisa menuliskan contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Bukan hanya menuliskan ya, bisa kamu praktekkan di rumah yang menyatakan bahwa kamu sudah mengamalkan sila kedua dari Pancasila. Dan yang terakhir, anak-anak ibu guru sudah dapat menulis nama dan lambang bilangan dimulai dari 21 sampai dengan 50 dengan tulisan yang rapi dan bersih dan tegak bersambung. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ibu guru senang karena kita semua tetap dalam keadaan sehat di tahun 2021. Sampai jumpa. Salam sehat dari Ibu Guru buat semua. Dah.